Halo, selamat malam sahabat. Kembali lagi di channel AI dan kali ini ada obrolan yang menarik nih. Mulai A. Iya, A. Apa yang menarik A? Ya menurut kita menarik aja sih. Semua hal menarik A. Iya, semua hal menarik. Bisa dibikin menarik sama kita. Lu jangan nyalain gas, Wak. Kenapa? Bahaya. Gue tidur bawa gue tidur ya di kantong belakang gue tuh korek. Padahal lu gak ngerokok. Panas cok. Gue baru sadar ketika udah panas banget di pantat gue. Jadi gue keluar. Tapi gak meledak. Enggak, gue takut meledak. Ya udah tidur, Mas. Kenapa lu nanyain makan? Gua juga belum makan, Wak. Lu bakal pantat lu sendiri. Makanya gue sadar langsung gue taruh di luar. Lu udah makan belum? Gua tadi nyuruh nyisain ke Pajar lu. Disisain gak ya? Enggak ada. Orang Pajar aja diambilin titik makannya. Oh, alhamdulillah berarti. Ya udahlah, gua udah makan. Makan gudeg kok. Lu nggak dihitung loh. Gua tadi ditraktir sama guru gua di Malioboro. Gue aja masih lapar. Gitu gue pertama kali makan gudeg. Kayak gitu rasanya. Enak ya? Enggak. Ya menurut Tapi- lu. Tapi ya lagi perut kosong ya gue makan aja lah. Nggak ada komen. Iya. Kayak apa ya? Kayak makanan bebek di rumah gue gitu. Campur-campur. Astagfirullah, udah nggak bersyukur banget gue ya. Iya, orang lain mah agak makan loh. Makanya gue bilang perut gue lagi lapar jadi makan aja. Nah, Kamu belum ngantuk, Mas Bil? Berdoa dulu. Apa lu belum sholat isya? kita bahas obrolan hantu aja gimana? Boleh. Seriusan? Iya. Gua semalam nonton yang hantu Ciremai. Oh, gue mau bahas penunggu kamar gue. Emang ada? Ada. Ya udah sok. Jangan takut ya. Ngapain takut? Jadi awal-awal pas. Jadi gini. Pas gue tidur sama bapak gue ya. Selagi itu kamarnya belum dirombak. Jadi kamarnya tuh tingkat 2. Kayak ala-ala militer. Iya, iya. Karena gue dulu sama abang-abang gue tuh dididik keras banget. Kalau lu salah dikit dipukul. Kalau nggak rotan bambu. Kalau nggak bambu tuh sapu yang kayu sambil patah digebuk. Kalau nggak apal kalian, kalau nilainya jelek, semuanya kalau lu Abang lu ada berapa? ada 4, 3 cowok 2 cewek ya, intinya gitu. Lu anak terakhir. Bapak gue keras banget, maka biar apa, kayak udah tahu, kayaknya udah ngerasain untuk di dunia luar nanti gitu, makanya dididik Itu ke gitu. semua anaknya. Iyalah, kecuali cewek nggak dilakuin gitu. Terus pas gue tidur sama bapak gue di umur yang 10 tahun, gue disuruh misah tidurnya, nggak sama mereka lagi. Maksudnya gue kan nyampe umur 5 tahun tuh tidurnya sama bapak gue sama mama. Iya. Gue tidur di tengah-tengahnya. Di umur yang 10 gue disuruh pisah. Gue ditemenin awalnya sama bapak tuh. Gue yang awalnya nggak bisa tidur, lampunya dimatiin, itu dimatiin. Gue nggak bisa tidur dan lampunya kalau mati. Jadi gue melek. Apa gue udah tidur ngorok. Jadi pakai kelambu kan. Jadi pas lampunya dimatiin. Berapa kali lu pakai kata-kata kayak gitu? Ya ampun. Jadi pas gue masuk, pas gue melek, gue tuh nggak tidur. Maksudnya gue melek. Udah kan? Itu kelambuan. Lu tau kelambu kan? Tahu biar gak ada nyamuk. Iya. Ya udah, gue rencana tuh mau duduk, Kak. Jadi ada bocah setinggi gua itu diri di ujung, Kasur lu iya, mandangin gua. di luar kelambu. Iya, di luar kelambu. Oh ya, kalau di luar mah aman. Gua nggak tahu. Itu dia masakin kita berdua. Bapak gua udah tidur. Gua mau bangunin bapak gua, nanti nggak percaya apa yang gua lihat. Gua takut juga kan. Lu umur 10. iya. Nah, gua liatin aja. Dia beneran mandangin gua kayaknya. Gua liatin dia ngeliatin balik. Ini beneran kan? Beneran demi Allah. Iya ya. Terus Serius, Bill. Udah kan? Gue takut itu, sumpah takut banget. Baru pertama kalinya gue liatin begituan. Udah, gue langsung ngedesel ke bapak gue, ke keleknya. Seriusan. Gue mau ngitu lagi, masih ada, seriusan. Gak tau kenapa gue langsung ketiduran. Udah,
Gue paginya mau cerita, takutnya nggak ada yang percaya. Udah kan kayak seminggu atau nggak seminggu sih, 3 apa hampir akhir bulan lah. Nah itu kita tidur lagi tapi nggak di kamar. Ini tidurnya ada kakak gue yang nomor 4. Jadi kita tidur bertiga. Itu karena abis sunat gue dibeliin PS, makanya apa, begadang sama bapak gue main. Bapak gue diajarin. Nggak tahu bapak gue di saat itu masih lunak, nggak marah-marah. Jadi bertiga tidur di ruang depan main PS. Gue tidur di sebelah sini, bapak gue di tengah, kakak gue di sana sebelah kanan bapak gue. Nah di sini juga itu jam 1 apa kalau enggak setengah dua gue bangun. Gak tahu kenapa kebangun, kayak ada yang narik tangan gue. Di sebelah gue persis itu ada orang mirip gue, halus, seriusan, demi Allah, noleh ke gue. Jadi dia gue merinding. jadi kan gue lanjut. Jadi kan gue noleh ke kiri, dia noleh ke kanan ke gue. Jadi saling ngadap gitu loh. Iya. Serius, palanya botak. Tapi mirip lo. Mirip gue, seriusan. Gue jadi kayak ngeliat gue, tapi gue nggak botak gitu loh. Halus, sumpah. Dia senyum. Seriusan gue nggak bohong. Ya Allah. Enggak, gue mau Itu ntar gue mau kencing. Gue umur sunat tuh 12 tahun kalau nggak salah. Iya kayak gitu. Terus gue langsung ngedes lagi, takut banget, sumpah. Gue nyeret ke bapak lo. Iya, lagi keling gue desel-desel sumpah. Dan gak bangun dia. Nggak bangun. Itu gue takut banget, posisi gue di ujung. Masalahnya itu di sebelah gue persis, kayak ikut tidur bareng gue. Dan itu bukan mimpi. Bukan mimpi, seriusan. Soalnya di situ apa? Gue ngerasa banget itu bukan mimpi. Terus gue nggak cerita. Itu kedua kalinya berarti yang di depan rumah. Kedua kalinya. Yang di Udah kan. Nih abang gue yang ke nomor 2 nih punya rumah. Rumahnya udah lama banget. Dia tuh beli rumah bekas. Bukan cowok, dia memang punya rumah. Di umur 22 tahun dia udah punya rumah. Rencana di umur 25 tuh dia mau nikah. Jadi pacarnya dia nih, denger yang gue denger tuh pegawai bank. Iya. Nah kalau malam dia tuh karangan kayak nongkrong gitu sama temen-temennya. Cewek itu. Iya. Nggak tahu kenapa, kayak mungkin dia dihasut oleh temennya tuh untuk nggak usah nikah sama abang gua. Kayak gitu, jadi undur. Makanya nggak jadi rumahnya nganggur dong, kosong, nggak ada penghuninya. Jadi ada-adanya lah kadang yang nungguin. Nah ini juga itu dekat rumah lo? Jauh. Jauh, kayak dari Atekpi ke jauh banget ke apa, Pamela. Iya, tahu Pamela. Iya. Ya gitu, sekitar 1 km lah. ya jauh pokoknya. Terus jadi kita tidur nungguin kan selagi dia kerja malam. Nggak tiap hari sih, dia juga nggak tiap hari di situ karena nggak ada apa-apa, kosong melompong kok. Sesekali tidur di situ. Situ karena biar ada kehidupan gitu loh. Agak kosong amat. Iya, jadi ada adanya. Jadi gue sama kakak gue yang nomor 4 berdua. Iya, itu kita tidur di ruang depan biar deket pintu masuk gitu loh. Biar tahu kalau ada apa-apa bunyi, karena kalau di belakang kita nggak dengar apa-apa. Makanya tidur di depan. Nah pas tidur di depan, nggak tahu kenapa bang gue cepet banget tidur gitu loh. Ini orang kok bisa tidur cepet banget. Jadi gue kayak mau ke belakang tuh, mau kencing ke WC, lampunya mati. Lu belum ngantuk? Belum, lampu tengah mati, tapi lampu yang di ujung yang ngarahin ke dapur WC kan, hidup. WC-nya udah ke dapur, hidup masih. Jadi gue beraniin diri, itu aja merinding. Jadi gue ke WC, airnya nggak ada lagi. Gue bingung anjing, aduh mau gimana. Ya udah gue tahan kan, gue mau keluar. Ini udah jam berapa gitu loh, gue masih kecil badan gue, 13 tahun tuh masih kecil lah badannya. Jadi gue mau keluar rumah. Iya, Kencing di depan rumah. iya maksudnya gitu. Ada yang ngetok, bukan gua, manggilin abang gue yang nomor 2 tadi, namanya Dwi. Iya. Dwi gitu. Diketuknya keras, kayak marah. Iya. Jam 1 apa ya? Iya kayak gitu. Gua mau nengok kording, takut,
Seriusan gue ngajak balik sama abang gue pas suara itu nggak ada lagi. Lu gak cerita? Nggak cerita, gue bilang ada yang manggil-manggil, gue bilang sambil marah-marah gitu. Kita mau balik, ini udah jam berapa dek, kata abang gue yang kamar itu. Udahlah tidurlah pulo, masuk Palembang nih. Iya. Tidurlah pulo kawan nih lah, apa di pulo lah, jangan ganggu-ganggu lah itu katanya. Ya udah gue tidur aja, gue paksain, gue nangis seriusan. Gue pengen balik, gue sambil bilang mama gitu. SMP berarti ya 13 tahun. Terus pas paginya kan itu ada sebelahnya tuh dibikin usaha kayak nggak paginya sih, ya paginya lah kalau nggak salah. Gue disuruh buka pintu kan, mau ada tukang kalau nggak salah. Itu rumah masih mau direno. Nah di sini juga gue pas mau buka gerbang kan, sebelumnya gue sebelum ke gerbang tuh maksud gue bawa kunci untuk buka gerbang ya. Jadi gue ke sumur dulu, ke sumur, kuncinya tuh di kantong sini nyemplung. Oh, depan rumah ada sumurnya? Iya, jadi nyemplung kunci yang untuk ke gerbang. Jadi gue manjat, pagernya nggak tinggi banget, manjat kan. Gue manjat, nih demi Allah ada bocah cewek keriting buka kordeng Dari dalam rumah? Iya, pas buka dia lari. Gue kejut, dia kejut. Serius Anjing, gue netes air mata lo, takut gue. Gue di situ. Ini pagi-pagi loh, seriusan jam 6. Dan ada kakak lu di dalam? Nggak ada siapa-siapa. Orang gue yang mau disuruh buka, kan ada tukang mau masuk. Jadi anjing, kok pagi-pagi ada ya? Kok gue bisa ngeliat begituan gitu loh. Gitu. Terus udah abang gue punya istri kan, maksudnya tinggal di situ. Istrinya juga diganggu pas lagi bunting. Oh, dia mah cerita? Abang gue cerita sendiri. Pas lagi bunting istrinya diganggu juga tuh. Tapi bener pengalaman lu selama yang itu berkali-kali gak pernah lu ceritain? Enggak diceritain. Gak mau gue, karena nggak percaya. Istrinya abang lu cerita? Istrinya abang gue cerita sama abang gue. Ketika dia bunting? Pas abang gue, istri abang gue kedua tuh. Jadi ceritanya gini, abang gue kan dinas malam, jadi perginya jam 10. Iya. Nah itu kondisi istrinya lagi hamil bunting, kelima apa ketiga, kelima apa 4, kita oke gitu lah. Jadi ditinggal kan, selang berapa menit dia mau tidur Sendiri? Iyalah, di rumah itu tidur kan, dia tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada suara apapun. TV dia ngidupin TV tapi nggak gede-gede banget, biar ada suara dikit-dikit gitu. Dia ngidupin TV, entah kenapa keran wastafel tempat cuci piring itu hidup, deres dibilang gitu. Terus piring-piring pada bunyi. Terus nah cewek yang gue lihat yang rambutnya keriting, Iya. itu beneran ada gangguin istri abang gue yang lagi bunting. Jadi gue nggak bohong, Nongol ke dia? iya gangguin dia, megangin perutnya. Terus nggak sampai situ aja. Terus pas itu dia hidupin TV-nya gede-gede. Dia udah nelpon abang gue gimana, nggak bisa, salah itu jabatannya masih rendah, belum bisa langsung balik, belum bisa kan. Kata abang gue, ya udahlah, jangan takut lah, nggak ada apa-apa. Nah itu kan nggak sampai situ. Terus ada kejadian lagi, ngetok pintu. Entah kenapa itu jin atau setannya tahu kalau abang gue suka manggil istrinya tuh, manggilnya neng gitu, ketok-ketok terus pintunya. Pintu depan? Itu istri abang gue nangis. Dibuka gak? Enggak lah, nggak berani lah. Jam berapa coba? Terus setelah itu dia ceritakan pagi-pagi pas abang gue balik. Ya udah, kalau emang bener kayak gitu, jadi didatengin kan sama orang yang bisa ngeliat begitu. Sebenarnya abang gue bisa ngeliat. Anjing telepon. Apa?
Waalaikumsalam. Kenapa, A? Ya? Lanjut dong. Lagi. Jadi pagi-paginya ceritakan kalau emang bener ada kayak gitu. Jadi abang gua datengin gurunya yang bisa lihat itu, Buat menangkal jin lah ya. nangkep. Oh, nangkap. Abang gua sebenarnya juga bisa lihat. Udah tahu. Hah? Udah tahu. Udah tahu. Loh, kenapa dibiarin? Bukan dibiarin, biar nggak nakutin istrinya. Oh iya. Jadi dia nggak cerita dulu. Jadi istrinya tahu baru dia cerita gitu loh. Kayak gitu ibaratnya, kalau lu cerita duluan nanti dia nggak mau tinggal gitu loh. Oh iya. Ngerti kan? Ya ngerti. Ya, di paginya atau siangnya sorenya gurunya dia datang kan. Jadi tangkep lah, A. Semuanya, A. Beneran yang cewek tadi, Yang keriting yang keriting pernah tadi. lu lihat, Terus ada yang gede banget badannya. Gue nggak lihat itu, mungkin yang ngetok pintu. Kali ada yang kecil lagi, paling kecil. Gue nggak lihat ini. Mungkin yang mainin keran. Satu lagi cewek. Tuh. Nah yang gede banget ini, A. Jadi ceritanya di rumah abang aku itu dulu banget, di bawahnya ada kuburan. Oh. Nah terus ngomong si yang gede banget ini ada keris, A. Di bawah rumah kakak lu itu. Ada yang nanam keris gitu loh. Gue nggak tahu siapa, gue nggak lebih tahu. Jadi yang keriting kecil sama cewek ini dibuang di Ampera, jembatan Ampera. Dia tahu. Dalam botol. Yang gede ini dibilang nggak mau, karena ini tempat aku katanya. Ya udah, jadi ada perjanjian, misalkan kalau dia ganggu lagi, it's okay kata ini maksudnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau lu mau tinggal di sini ya udah nggak apa-apa. Untuk ini apa, jaga-jaga aja. Tapi ada perjanjian, kalau dia sampai kalau dia sampai ibaratnya muslim gangguin, Iya. dia bakal dibakar. Gak tahu bakarnya gimana, gue gak tahu, itu punya ilmunya gitu. Nah yang untuk perihal kamar gua masih ada sih, sampai sekarang masih ada. Dan lu gak pernah cerita sampai sekarang. Ganggunya juga. Jadi dia tuh terkadangan guling di atas lemari, kadangan di sebelah gua. Jadi kalau lu tidur itu lu berasa kayak badan lu tuh ditariknya, padahal badan lu tuh masih kebaring, tapi lu sadar kayak lu tidur tapi Yang susah bangun. Kayak erup-erup, tahu kan? lu tidur, posisi lu tidur nih, tapi lu kayak bawa bangun itu, mau bangun susah. Oh iya, gua mah pernah kayak gitu. Iya, Orang Sunda namanya erup-erup, wah. terus ya gue tahu ibaratnya pertama kali gue kayak gini, gue tidur karena kayak kalau gini nggak biasanya kayak gini. Nah terus gue ditariknya, kayak ruhnya lu tuh ditariknya kemana-mana gitu loh. Iya. Diajakinnya, gue pernah diajakin ke dapur rumah gue, kok terbangnya ke situ, nggak bisa ketahan, kayak ada yang narikin gue di dalam diri gue. Jadi dia narik nggak sepenuhnya tertarik, setengah, tapi kepala badan gue udah nyampe dapur, kaki gue belum nyampe, masih di badan gue. Jadi ibaratnya dia tuh mau ngajakin main gitu, tapi dibawa dalam sadar. Ya juga gue kadangan kalau tidur ya ada yang neken badan gue gitu, seriusan. Kadang di sini, kadang kalau gue ngadep kiri, gue tuh gue tuh kalau tidur ngadep kanan, karena sunahnya kan kanan kan, bagusnya kanan. Iya. Nah ya namanya tidur gue nggak sadar mau kanan kiri tebentang. Pas gue di posisi kiri, gue mau balik lagi, itu ada temennya di sebelah gua, gede badannya, A.
Jadi dia nahan gini, nggak boleh gue ngadep kanan gitu. Pilihan itu kayak orang-orang yang bisa lihat atau bisa ngerasain. Sekarang nggak bisa lagi kan? Gue ngerasain, dan gue bisa ngerasain apa yang bakal terjadi, tapi gue nggak tahu itu apa. Ibaratnya firasat baik, firasat buruk. Jadi sebelum lo tidur udah kerasa gitu? Hah? Iya. Maksudnya nggak gitu aja sih. Ibaratnya gue tahu yang bakal kejadian. Kalau nggak di gue, di orang-orang lain. Ibaratnya masalah apa sih yang bakal terjadi ke gue? Gue punya firasat itu. Gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Terus mak lu sama bapak lu di rumah nggak pernah cerita bahwa dia pernah lihat apa gitu? Kan gue yang cewek. Gue mau itu kok. Iyalah. Sama emang ada ini ya. Oh gitu. Nah, kenapa nggak diakalin buat? Ya mungkin lu nggak pernah tidur nyenyak tuh. Tidur nyenyak. Maksud gue dia ganggu tuh nggak tiap hari ya. Mungkin dia mau main gitu loh, ngajakin main doang. Enggak, namanya itu kan pasti dia kemana-mana. Ya abang gue juga ngeliat kok di situ sebelum gue pindah ke kamar itu, katanya ada anak kecil yang main 2. Gue nggak ngeliat itu gitu. Sama di asrama di sini aman? Enggak pernah juga digituin. Berarti ngikut dari sini. Nggak tahu kayaknya yang di sini deh. Ntar kita ke WC. Ngapain? Gua mau kencing Jir. Oh, gue di sini waktu itu kan yang di sini, beneran di sini. Gue tidur di situ kan. Yang kamar lu di kasur lu di situ masih. Iya. Kalau nggak salah dulu di ujung. Iya, Gue tidur pernah teriak, kalian nggak ada yang bangun loh. Gue bangun teriak, gitu loh. Itu gue ditimpa. Dari situ tuh orang nggak tahu siapa. Enggak, gede. Oh, lihat. Bukan ngelihat. Maksudnya lu Gue tidur. ya. Ada orang datang mimpi. Tadi situ datang, kenapa ngilinya gua? Itu loh, tiba-tiba di atas blek gitu loh. Gue bangun, seriusan gue nggak bisa bangun, itu ketahan banget. Makanya pas udah bisa, gue teriak. Maksudnya minta tolong sama kalian. Di sini pernah banyak orang kan? Iya banget. Tidur nyenyak semuanya. Gua gitu loh, kenapa? Kayaknya mau kenalan ke gua doang apa gimana gitu loh. Gitu. Kakak gue yang cewek juga kayak gitu sih, pas dia tinggal di kerja di Linggau apa di mana, dia ngekos kayak gitu kan. Terus dia cerita sama teman kosannya, oh lu juga ya dikenalin, maksudnya kayak gitu cara ngenalinnya. Maksudnya ini loh gue ada di sini gitu loh, maksudnya cara ngenalinnya gitu. Usil banget. Ya, mungkin lu dari atas lu, maksudnya dari turunan lu yang ke atas bisa kayak gitu, bisa ngelihat dan nggak pernah nyari tahu kenapa. Mungkin gue tuh mikir gini, mungkin semua orang tuh kayaknya bisa lihat ya. Enggak, gua kagak bisa. 20 tahun ini belum pernah gua. Lu belum pernah ya sama sekali? Belum. Denger mah udah. Bagi kecil mungkin lo nggak ada yang bisa lihat. Iya, sebagian kecil, makanya kalau lu hidup gak tenang ya harusnya nyari tahu. Soalnya gue sekarang gue nggak bisa lagi, gue bisanya ngerasain doang. Kalau lagi diperhatiin nih, gue bisa, misal gue lagi diperhatiin, gue ngerasa diperhatiin. Kadang kan gue kalau di rumah itu kan rumah gue, kadang mama gue arisan, kadang malam, kadang siang, tuh gue tinggalin sendiri. Ya banyak macem sih bunyi-bunyi gitu, kayak ngasih tahu ngajak. Gue bilang gini, ya udahlah keluar, gue bilang aku nggak tahu maksud lu apa gitu loh. Maksud aku ayolah keluar baik, maksudnya keluar aja, jangan ngumpet-ngumpet
sudah itu nggak ada lagi, sunyi. Sering gitu. Ngapain maksud gua, kalau emang usil ya udah usil aja, jangan keseringan maksud gua gitu. Kalau ngasih tahu ya udah ngasih taunya ke gua aja, gua bilang. Itu makanya bagian orang ada loh yang ngulik, tahu ngulik gak sih? Ngulik apa sih ngulik? Belajar dengan keras ingin seperti orang-orang yang lihat. Apa Gua bahasanya pernah. ngulik? Itu tuh katanya mau buka mata batin ya. Ah iya. Katanya kalau sampai salah bisa jadi gila ya. Ya gak tahu juga, gue belum pernah. Gitu tuh. Karena kalau misal dibuka kan dia ngeliatin semua kan, dia bakal takut lah. Ya semacam lu bisa ngerasain, bisa ngelihat. Ya tapi kan sebagian besar orang juga bakal, kalau ibaratnya bisa ngelihat ya pasti juga ada rasa takutnya. Iyalah sama manusia. Iya kan? Ya dia bakal gila lah. Dia pasti minta ditutup lagi. Iya, kan lu mah udah tersedia mungkin dari lahir. Nah ada orang-orang yang pengen, kayak macam gua nih gak bisa, pengen tahu cara ngelihat makhluk lain. Kan lu mah udah ada, mungkin kalau lu penasaran tinggal ningkatin aja, lu tahu, cari tahu turunan lu dari ke atasnya gimana. Enggak lah, gue mau. Gue di sini aja tidur lampunya ber. Ya gue tuh nggak mau aja kalau tidur diawasin gitu. Kalau gue tidur dia kemana gitu loh, jangan di depan gua gitu loh. Gua melek ngeliat dia kan gak enak. Lu bayangin aja, lu tidur lagi enak-enak, tiba-tiba lu bangun, tiba-tiba di depan lu ada orang. Ya orang apa? Ada makhluk, gimana coba? Takut nggak lu? Takut kan pasti. Kalau sering katanya ya. Di mana posisi orang tua lu lagi kemana gitu, lagi kosong rumah, lu lagi tidur nyenyaknya, bangun ke jam 2, tiba-tiba di depan lu ada makhluk, gimana coba? Lu mau teriak gimana jam segitu? Keluar rumah lah. Lu keluar rumah gimana? Percuma juga. Buka kunci. Enggak. Pasti diem dulu di situ. Intinya ya biarinlah makhluk itu emang diciptain. Iya emang ada. Mau nggak mau kita harus nerima keberadaan dia. Orang sekarang aja di sekelilingmu juga ada lah. Iyalah, di semua. Intinya di pojok atau di mana tuh. Sisi kiri kan katanya. Jin itu. Jin ini. Malaikat sama jin. Yang mirip lu. Apa Con, tau nggak Con? Nggak tahu ya. Ya di dalam diri, Wak. Namanya tuh jin apa gitu loh. Yang mirip lu. Banyak. Dia selalu ngikutin lu kemana-mana. Nggak tahu. Seriusan. Ya sih gua pernah denger. Pernah dibilangin oleh Musafir apa kalau nggak salah. Malaikat juga sering. Memang malaikat ngikutin lu terus, tapi malaikat nggak ngikutin lu pas ke WC. Dia di depan pintu WC. Yang kalau WC itu baca doa. Gue dibilang gitu sih. Katanya jin itu ada job desk-nya juga. Maksudnya lu gangguin buat Dimas berkata kasar, lu gangguin buat Dimas nyakitin orang lain, itu ada job desk-nya si jin-jin itu. Nah, gitu sih katanya, gua juga denger-denger. Lu gak familiar dengan ilmu-ilmu kayak gitu ya? Maksudnya kan ya banyak orang lah yang pengen, kalau udah kayak gitu kan bisa ngobatin juga, Wak. Ngobatin kesurupan. Kan lu udah ngerti pola hidup jin. Dibilang gue cuman ngelihat doang. Iya, kalau mau ditingkatin kan lu cari tahu gimana. Gue aja ada ngeri-ngerinya. Tapi ketika lu punya ilmu itu ya pasti banyak sesuai porsi ilmu lu cobaannya itu. Mungkin ya lu lihat muka serem atau muka itu atau gitu. Nanti
Ya ngerinya berapa kali coba. Gimana coba ide datang ke sini? Ada hujan yang masih meleleh. Tapi gue beneran ini pengen kencing. Kita kencing berdua. Lu anterin dah. Gue emang gak. Iya nih. Gak apa-apa. Ada. Ya gue mah pas ngikut di sini gak sepenuhnya ngikut. Gue mikirin apa, gak pikiran gue gak di sini semua. Gue ngalihin pikiran. Tadi awalnya apa lagi? Ini masyarakat anjir. Tadi kekat loh di menit 20-an. Oke sahabat, sekian kisah dari saya. Gue anjing. Terima kasih.